Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ananda yang salih dan salihah, insyaallah pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan mempelajari materi rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Apa itu takdir? Takdir adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk makhluknya hingga akhir zaman. Allah telah menentukan seluruh perkara makhluknya sesuai ilmunya yang terdahulu, atau disebut juga dengan azali. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu semua sudah atas kehendak Allah Ta'ala dan sudah ketetapan Allah, atau disebut juga dengan takdir. Allah telah menentukan kapan kita dilahirkan ke dunia, kapan kita akan meninggal. Allah juga telah menentukan rezeki kita, kebahagiaan kita, ataupun kesedihan kita. Dan apapun yang terjadi, itu semua sudah Allah tetapkan, dan kita sebagai hamba Allah tidak boleh menyalahi takdir Allah. Sikap kita sebagai manusia yang beriman harus ikhlas menerimanya, dan harus selalu taat hanya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah telah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir-takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Beriman kepada takdir itu belum sempurna apabila kita belum mengimani 4 hal yang disebut sebagai tingkatan takdir atau rukun takdir. Tingkatan takdir yang pertama, yaitu mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menulis dalam Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan yang keempat, mengimani bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu ya mengenai iman kepada takdir Allah. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah itu memiliki nama Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nyata. Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat oleh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Jadi, sebelum kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah telah mengetahui rezeki yang akan kita dapatkan. Allah telah mengetahui ajal kita, atau berapa lama kita akan hidup di dunia. Allah mengetahui apapun yang akan kita lakukan dengan anggota tubuh kita ini. Apa saja yang dilakukan oleh gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, yang akan melangkah kemanapun, ucapan mulut kita, dan isi hati kita, Allah Maha tahu. Dan kita tidak akan pernah bisa menyembunyikannya, karena telah dituliskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Lalu yang kedua adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menulis dalam Lauhul Mahfuz atau catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu apapun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah tercatat. Artinya,
Kita harus percaya bahwa segala sesuatu apapun, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, itu semua sudah ada di dalam catatan takdir Allah. Karena Allah telah menuliskannya di dalam Lauhul Mahfudz. Arti dari Lauhul Mahfudz itu adalah kitab atau catatan, yaitu tempat di mana Allah menuliskan takdir seluruh makhluk hidup sebelum mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu adalah Lauhul Mahfudz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Setiap orang mempunyai keinginan dan kemampuan. Misalnya, keinginan untuk berjalan, keinginan untuk makan, berbicara, atau keinginan kita yang lain, itu semua atas kehendak Allah. Allah lah yang telah menggerakkan seluruh anggota badan kita. Dengan kehendak Allah itu, Dia bisa melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Namun, kehendak dan kemampuan manusia itu terjadi atas kehendak dan kemampuan Allah Ta'ala. Jadi, kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah. Dan kita tidak akan bisa meninggalkan suatu perbuatan jika tanpa kehendak Allah juga. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir ayat 29. Lalu yang keempat adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Allah memiliki nama Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada Rabb selainnya. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in waqil. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Allah Ta'ala telah menentukan takdir atas seluruh hambanya. Tapi bukan berarti kita dibolehkan untuk tidak berusaha dan bermalas-malasan. Karena Allah telah memberikan kemampuan dan keinginan kepada hamba-hambanya untuk mengusahakan takdirnya. Nah, Allah Ta'ala juga telah memberikan akal kepada manusia, agar manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi, kita sebagai manusia tidak akan pernah mengetahui bagaimana kita di masa depan nanti. Tugas kita hanya harus selalu berusaha untuk terus mencoba, agar apapun yang kita inginkan, insya Allah akan kita dapatkan jika kita selalu berusaha. Namun, jika kita hanya berdiam diri dengan bermalas-malasan, maka kita tidak akan memperoleh hasil apapun atau tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak ada usaha yang kita lakukan. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah. Alhamdulillah, Ustazah cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya, Ustazah akan berikan tugas untuk kalian. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.
Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.